Tatang. Silakan Kang Tatang. Bang Yudis, tadi saya dengar berarti kalau misalkan menyembah berhala itu tidak benar, benar tuh enggak? Bagaimana? Tadi saya dengar berarti kalau yang menyembah berhala itu tidak benar, betul? Sebentar ya. Ini ada sebentar. Ada aduh, ada apa ini? Oh, on the head. Sebentar ya. Oke. Oke, ada peringatan. Halo Bang Sebentar. Yudis. Enggak, sebentar. Tadi ada pencocokan gambar. Oke. Kang Tatang, Anda Muslim, betul ya? Betul. Betul. Ya, bagaimana Kang Tatang? Apakah Anda sudah menyimak dari tadi atau bagaimana? Saya tadi menyimak sedikit aja sih. Tadi tentang perjalanan Nabi Muhammad sama Abu Jahal itu ke Mekah itu katanya menyembah berhala, betul? Oke, sebelum Muhammad menjadi nabi, bukankah Ka'bah itu adalah tempat penyembahan berhala? Iya, kalau misalkan yang saya tahu sih iya gitu. Berarti kalau menyembah berhala itu tidak baik, betul? Menyembah berhala tidak baik. Sebelum kita membahas menyembah berhalanya, di dalam narasi atau cerita agama Islam, mereka itu sebelum Muhammad jadi nabi, mereka tawaf di situ. Mereka melakukan penyembahan berhala di Ka'bah itu. Ada 360 berhala di Ka'bah itu, betul? Iya, kalau berhalanya itu mungkin betul, tapi penyembahannya saya nggak tahu ya, kurang mempelajari gitu. Oke, menurut Kang Tatang nih, apakah Muhammad ketika sebelum berumur 40 tahun, dia pergi ke Ka'bah? Betul. Nah, di Ka'bah dia ngapain? Tawaf haji. Oke, pada waktu itu di situ banyak berhala, betul? Ya banyak berhalanya mungkin betul, cuma tapi kan Jangan mungkin, tidak menyembah karena itu berhala. dalam riwayat-riwayat Islam, memang itu adalah tempat berhala-berhala di situ. Iya, tapi kan Nabi Muhammad tidak menyembah berhala. Nah, terus dia ngapain di situ? Tawaf haji. Iya, ketika haji itu kan dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, betul? Ya, tapi sudah tidak ada berhala di situ. Di zaman itu tidak ada berhala. Loh, ini bagaimana sih? Oke, kapan penghancuran berhala itu dilakukan? Ya itu kan sebelum Nabi Muhammad ke situ pun berhala udah nggak ada. Waduh, berat ini saudara. Begini ya, baik, saya tampilkan ya, saya tampilkan nih ya, baik. Apakah dulu Ka'bah itu adalah tempat berhala nih ya, nih. Ka'bah. Kita tampilkan ya, kita tampilkan. Nih. Perhatikan. Lihat ya, di sini saya balikkan kamera saya. Perhatikan ya, nih. Kita baca ya dalam literatur Islam. Nih. Ya, di sini dikatakan apa? Nih. Sebelum Islam datang, Ka'bah adalah tempat pemujaan kaum pagan. Nih, siapa penulisnya? Nih. Ivan Aulia Hasan. Ini sumber-sumbernya dari mana? Perhatikan nih. Nih. Maka bukan kota yang terlalu mentereng pada abad ke-6. Masa ketika Nabi Muhammad lahir, kota ini memang ramai dikunjungi saudagar-saudagar muslim tertentu. Mereka mengadu untung dan seterusnya. Nih, perhatikan. Apa di sini dikatakan nih? Ya. Nih. Ya. Arti penting dan seterusnya nih. Bagi umat Islam dan seterusnya nih. Ya, nih. Saya bacakan nih. Dari kuil, berhala hingga arah kiblat. Perhatikan di sini ya. Apa di sini dikatakan? Nih ya. Sampai sekarang belum ditemukan sumber atau keterangan yang pasti sejak kapan bangunan itu berdiri dan seterusnya. Bangunan itu menjadi kuil penyembahan berhala. Salah satu historiografi tertua yang membuka kemungkinan tentang hal itu adalah Kitab Al-Asnam, buku berhala-berhala, karya sejarawan Hisham Ibn Al-Qalbi yang ditulis pada abad ke-8. Ya.
Nah, dengan menyandarkan informasi dari kitab tersebut, perhatikan ya, menyatakan, ya perhatikan, jatuhnya bangunan Ibrahim ke tangan penyembahan berhala bermula sejak awal sejarah Mekah. Nih, perhatikan nih ya. Maka demikianlah sesudah itu para pemuja-pemuja berhala datang silih berganti. Nih, tetapi jarak antara kematian Ismail diperkirakan 1800 sebelum Masehi dengan Arab zaman suku Quraisy sangatlah jauh. Perhatikan nih. Nih. Ya, artinya apa? Artinya Ka'bah itu menjadi tempat berhala-berhala. Nih. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, kubus raksasa yang dibangun Ibrahim sudah sepenuhnya dikuasai suku Quraisy, penyembah berhala. Bahkan semacam kuil besar bagi kaum pagan seluruh jazirah Arab. Nah, jadi Muhammad, sebelum Muhammad jadi nabi, bahkan sampai dia diusir pergi ke Madinah, itu masih tempat penyembahan berhala. Berhala-berhala dihapuskan setelah peristiwa Fathul Makkah, penaklukan kota Mekah. Nah, pertanyaan saya, sebelum Muhammad jadi nabi, sebelum berumur 40, tadi Anda sudah mengakui Muhammad pun ikut-ikutan pergi ke Ka'bah, betul? Saya akui. Iya, Nabi artinya Muhammad, dia ikut-ikutan suku Quraisy menyembah berhala, iya, betul? dengar dulu. Enggak, Silakan. dengerin dulu. Jadi gini ya. Coba tolong buktikan di zaman itu Nabi Muhammad menyembah berhala gitu. Kasih saya Loh, tadi kan barusan bukti saya yang solid. katakan. Enggak, dengerin dulu. Enggak, dengerin dulu. Jangan pakai akal logika. Mainnya jangan pakai akal logika. Pakai apa kalau nggak pakai Jangan. logika? Yang enggak dong. Harus ada bukti konkret kalau dulu itu Nabi Muhammad menyembah berhala. Karena di situ tidak sekarang dituliskan begini. Nabi Muhammad menyembah berhala gitu. Oke, Enggak, bukti sekarang begini, konkret bukti aja. konkretnya. Jangan pakai logika. Jangan pakai artikulasi gitu. Artikulasi dari ucapan itu jangan dipakai. Oke, Gitu. begini Ibaratnya Kang Tatang, pakai pelan-pelan logika, ya, Kang pakai Tatang ya. logika. Pelan-pelan. Kang. Jangan pakai logika. Ini logikanya pelan-pelan. Sebelum Muhammad berumur 40 atau sebelum peristiwa Fathul Mekah, Ka'bah adalah tempat penyembahan berhala, betul? Nah, sekarang gini. Enggak, betul atau tidak? Ya, kalau Ka'bahnya betul. Kalau Oke, Ka'bahnya betul. Sebentar. Tapi kalau Diam Nabi dulu, Muhammad, sebentar, ya enggak. sebentar. Gini. Pelan-pelan Kalau Kang Ka'bahnya itu Tatang. betul. Pelan-pelan, Dengerin dulu. Kang Tatang. Pelan-pelan, Ya, pelan-pelan. enggak satu-satu aja. Jadi gini. Maaf Bang Edis. Maaf Bang Edis ya, dengan hormat Bang Edisku yang datang gagah berani. Jadi gini, saya mengakui kalau dulu itu di Ka'bah itu ada berhala-berhala. Tapi di sini tidak terbukti dan enggak ada bukti gitu. Bukti yang solid kalau Nabi Muhammad itu sebelum Tapal Mekah itu dia menyembah berhala gitu. Sebentar. Aduh, kepala saya udah sakit pakai ini. Sebentar. Ya, jadi kita jangan main logika. Nah, kalau main logika, maaf, gini, kalau main logika, saya boleh bertanya nggak satu kali ke Bang Edis, boleh nggak? Sebentar. Saya ganti dulu ini saya. Aduh, saya terlalu sempit ternyata ini. Sakit kepala saya jadinya. Oke, kurang darahnya Iya. nggak lancar ini. Enggak, Oke. kalau main logika, boleh nggak saya bertanya ke Bang Edis? Begini, Kang Tatang. Iya, enggak dengerin dulu. Iya, jangan gini-gini dulu, jangan gini-gini dulu. Mana? Pengen menang sendiri. Jangan pengen menang sendiri. Saya boleh nggak bertanya ke Bang Edis satu kali, boleh? Boleh, silakan. Bang Edis setuju nggak kalau agama Bang Edis itu menyembah berhala? Ini kok lari kemana-mana? Ya tidak lah, bagaimana? Nah, sekarang begini, itu udah benar mengakui ya. Kalau misalkan mengakui ya, itu ya mengakui ya. Nah, satu itu. Nah, yang keduanya, Bang, gini ya, pelan-pelan ya. Kalau misalnya Anda bertanya kepada saya, apakah saya sebagai Kristen menyembah berhala? Saya tidak pernah, saya seperti orang Islam mencium-ciumi berhala. lah. Sujud-sujud Nah, itu kepada kalau berhala. misalkan sekarang dengan adanya salib, dengan gambar Yesus, artinya berhala itu apa? Di gereja saya nggak ada kayak begitu-begitu, sujud-sujud ke patung-patung nggak ada. Kalau Anda main ke Enggak. gereja saya, Anda nggak akan temukan itu yang kayak begitu.
Kalau Nah, misalnya itu Anda yang main di ke gereja, sebentar, gereja-gereja, yang di pelan-pelan. gereja-gereja ada gambar salib, terus ada gambar Kalau cuman gambar Buddha, saja nggak ada gambar masalah. Yesus Yang kayak begitu, dia begini, sujud-sujud yang begini, salah itu, dengan yang begini, dengan begini-begini, yang kayak salah begitu. itu, Itu berhala bukan? dengarkan. Apa kata Bible? Perhatikan. Nih, saya tunjuk ayatnya dalam Bible. Nih, sebentar. Kita Enggak, artinya tunjukkan. berhala itu apa? Aku tanya artinya berhala itu apa? Ya, berhala itu kan bahasa Indonesia. Kalau Enggak, di artinya dalam, berhala itu apa? Aku tanya artinya berhala itu apa? ini saya lagi jelasin, Kang Tatangnya ngomong terus. Saya kan sedang menjelaskan. Sudah, bisa. Tapi tidak diakui. Iya, saya sedang menjelaskan ini. Gimana orang saya sedang menjelaskan? Bolehkah saya Ya artinya menjelaskan? berhala dulu aja, apa artinya berhala dulu Baik, apa? saya jawab. Berhala ya. Kita buka kamus KBBI. Apa arti berhala? Berhala KBBI. Oke. Perhatikan. Perhatikan ya. Nih, berhala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Dia bisa berupa patung, bisa berupa pohon, apapun. Setuju? Iya, berarti kalau di gereja itu ada patung-patung kayak begitu, terus kita Di sujud-sujud gereja saya begitu nggak ada. dengan begini, dengan gambar Yesus, dengan gambar Bunda Maria, dengan patung-patung yang lain. Di gereja saya Berarti nggak ada. mengakui dong. Di gereja saya nggak ada. Di gereja saya nggak ada. Kalau Nih, di saya gereja-gereja tampilkan. yang lain dengan menamakan Baik, Kristen, saya itu apa? tampilkan. Pelan-pelan nih, saya tampilkan. Ya, saya perhatikan. Baik ya. Pelan-pelan ya. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Perhatikan. Saya balikkan kamera saya. Saya balikkan kamera saya sebentar. Kita tampilkan ayatnya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-24 ya. Perhatikan. Perhatikan ya. Perhatikan. Perhatikan. Sabar ya. Sebentar, agak lemot jaringan saya. Jaringan saya agak sedikit lemot. Nih saya balikkan ya. Nih teman-teman. Perhatikan ya. Ini kalau saya sedang klik cari ini. Tuh dia belum muncul tuh. Agak sedikit lemot. Sabar ya. Nah, lihat tuh. Masih muter. Bentar ya, sabar ya. Sabar, kita bukakan saja browser yang baru. Kita klik di sini. Ya, kita klik di sini. Seorang Edis Nih, ya, ini lemot masih nih loh. buka-buka handphone. Ini lemot nih. Mana? Oke, kita buka saja pakai Sabda ya. Kadang-kadang tuh suka lemot dia. Ayo dong. Enggak, kita ngobrol aja. Kita sambil ngobrol Iya, aja pakai baiklah ya. handphone Karena lemot dia mah nggak mau susah. dibuka. Sebentar, karena dia tidak mau Iya, dibuka. pakai handphone lemot mah susah. Ya, jadi begini. Jadi di dalam Bible itu ada larangan. Jangan kamu membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, baik yang bawa di air, ya, untuk sujud kepadanya. Jadi nggak boleh. Di dalam Bible itu ada larangan untuk sujud di hadapan patung-patung. Apalagi gini-gini sama patung itu nggak boleh. Itu Bible yang bilang, bukan saya yang bilang. Nah, berarti kalau nggak boleh itu, berarti kalau yang sujud-sujud itu sesat. Ya Betul. kalau menurut Bible nggak boleh, berarti penyembahan berhala. Nah, berarti kalau yang di gereja-gereja itu, yang Kristen-Kristen itu, kalau Di gereja Kristen-Kristen saya yang di nggak gereja-gereja ada itu, masalahnya. Di gereja saya tidak ada kayak enggak. begitu. Berarti setuju dong. Kalau dengar, ada di gereja-gereja perhatikan itu omongan ada saya. berhala-berhala kayak Baik, begitu, dia perhatikan omongan disembah-sembah itu saya. berarti sesat. Setuju. Baik, perhatikan omongan saya.
siapapun. Enggak dengerin dulu. jelas Berarti dong, Anda gimana? setuju? Berarti kalau yang di gereja-gereja ada gambar salib, terus ada Yesus, ada Bunda Maria sambil begini-begini, sambil kayak Ya, begitu, baik, berarti saya jawab sesat. ya. Setuju Saya dong? jawab. Saya jawab nih. Kalau ada orang Kristen sujud-sujud di patungnya Yesus, begini-begini di patungnya Yesus, terus berdoa di hadapan patungnya Yesus, cium-cium patung, sesat yang nyata. Nah, itu dilarang di dalam Bible. Jangan kamu sujud di hadapan patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di bumi, di bawah, di air. Jangan kamu sujud kepadanya. Kalau ada orang Apalagi Kristen sampai sujud-sujud mencium-cium, ini apalagi sudah sampai saya bilang. mencium-cium. Jelas. Kalau ada orang Kristen, mereka sujud-sujud di hadapan patung, mau patung Yesus kek, mau patung siapa kek, sesat yang nyata. Nah, kurang gimana? Mantap. Berarti di Indonesia itu banyak gereja-gereja itu salib, patung-patung, kebanyakan cium-cium kayak begitu, sujud-sujud. Baik, Kata Bang saya sudah Edi katakan sesat, berkali-kali. Saya Tepuk sudah katakan tangan, berkali-kali, teman-teman, setiap semuanya. ada orang, mau dia ngaku-ngaku Kristen, mau apapun, kalau dia sujud-sujud, cium-cium patung, berdoa kepada patung itu, sesat yang nyata. Nah, kurang bagaimana? Kurang bagaimana? Nah, berarti kalau di gereja itu, ada Makanya di gereja patung-patung, saya berarti nggak gereja ada. itu berarti Kristennya Nggak sesat ada di ya. gereja saya kayak begitu. Karena Bible yang bilang Lah? begitu, saya menyampaikan apa kata Bible. Nah, Iya, sekarang, berarti kalau yang di gereja sekarang sudah bisa itu, gantian. gini, Bang Edis, kan di gereja-gereja kita itu, di gereja-gereja nih yang ada di Dibilang di Indonesia, gereja saya tidak itu kan ada, banyak bagaimana? patung-patung Yesus, Bunda Maria kayak begitu. Ulang. Bilangin sama Bang Kenapa Edis, kalau setiap diulang-ulang gereja-gereja lagi? Apakah jangan kurang menyembah jelas patung, pernyataan saya? gitu. Apakah pernyataan saya kurang jelas? Masa mau diulang-ulang lagi? Apakah congek atau bagaimana? Saya sudah Nggak bilang sama Bang Edis, gini, di sini bilang sama Bang Edis, wahai gitu, para penyembah Yesus, Sudah saya bilang Kristiani, berkali-kali. jangan di gerejanya Orang ada bilang patung-patung kayak begitu. Sekarang, Karena itu sekarang sesat. gimana? Di Bible apakah pun bisa nggak gantian? ada. Gitu dong, bilang dong. Oke, baik. Kita Supaya kasih nggak ada gambar yang patung-patung di bagus. gereja. Iya, baik. Sekarang kita kasih gambar yang bagus. Oke, baik. Baik, ini umat apa? Jangan meninggal, Bang. Kenapa? Jangan langsung jadi patung begitu. Ini umat apa? Umat Muslim, Umat Muslim. Oke, umat Muslim ngapain di sini? Nah, itu langsung lagi meninggal. mau mencium Ya, batu udah. Hajar Aswad. Umat Muslim sedang apa di sini? Lagi mau mencium batu Hajar Aswad. Menciumi batu. Oke, berarti umat Muslim di sini mengkultuskan batu ini enggak? Enggak, cuma mencium doang. Oke, baik. Sekarang saya tanya. Apakah umat Muslim Ini batu, menghormati- ini batu, nih, Bukan ini batu. itu. Kalau batu itu mah di orang Muslim berani ngencingin. Umat Muslim berani ngencingin batu itu. Kalau ini berani nggak umat Muslim ngencingin batu ini? Berani nggak? Oh, Apa? Aduh, meninggal. Enggak kurang kenceng. Ini kurang Meninggal kenceng. dunia. Kenapa? Sekarang saya tanya, apakah umat Muslim berani ngencingin batu ini? Langsung dia meninggal. Enggak meninggal itu Berat posisinya. darah. Kalau cuma hanya sebatas mencium batu yang ada di situ nggak jadi masalah mungkin ya. Oke, berarti Jangan batu ini sampai memujakan boleh aja. dikencingin. Iya, aku pun Boleh mencium, dikencingin. tapi tidak memujakan. Aku mah nggak Enggak, saya begini-begini. tanya, kamu berani nggak ngencingin batu ini? Kenapa? Lah, udah tidur di bawah. Udah pura-pura beng. Udah di bawah tidur. Kenapa kamu standar ganda? Makanya teman-teman saya bilang, kalau Anda menjadi pengikut dari Tuhan kita Yesus, Anda harus mengikuti apa yang diajarkan di dalam Bible. Anda jangan ngikutin apa yang diajarkan oleh yang di luar dari Bible.
Mau dia pendeta kek, mau dia apa kek, kalau ajarannya tidak sesuai dengan apa yang Bible katakan, buang ke tong sampah. Di dalam Bible apa dikatakan? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di atas, di bumi, maupun di air. Jangan sujud kepadanya, nggak boleh. Itu Bible yang bilang. Gimana kamu itu? Nggak boleh seperti itu. Itu justru menjadikan batu sandungan terhadap penginjilan. Masa kita mau menginjili orang yang nanti kalau saya ngomong ini nih, saya hilangin aja dulu nih. Masa kita mau ngomong, jangan kau cium sembah-sembah batu. Ternyata dia melihat kita sembah batu. Nggak boleh begitu. Kau membuat batu sandungan terhadap penginjilan, terhadap kebenaran Injil yang Kristus ingin sampaikan. Seperti itu ya. Ayo. Ada itu 10 hukum. Tapi kalau hanya membuat patung Yesus untuk memperingati, supaya orang yang melihat itu melihat bagaimana peristiwa, bagaimana jalan salib, nggak masalah, nggak apa-apa. Monumental, bagus. Ya, nggak masalah. Tapi ketika Anda udah begini-begini sama patung, ya, itu aja udah nggak beres. Seperti itu. Ya, sekali lagi ya. Kalau hanya sekedar monumental, ya, untuk melihat, karena kan banyak orang nggak baca, gitu kan. Saya pernah pergi ke salah satu rumah sakit, ya. Di rumah sakit itu saya lihat di situ ada Petrus menyangkal. Ini gambar ini patung Petrus menyangkal Yesus begitu. Saya lihat ada Petrus, ada ayam, gitu kan. Saya jelasin ini apa ini maksudnya gitu. Kan saya berkunjung ke rumah sakit itu sama teman saya yang muslim gitu loh. Iya, saya sama teman saya muslim pergi ke rumah sakit. Saya lihat ada patung Petrus, ada ayam di situ. Saya jelasin itu Petrus menyangkal Yesus. Kemudian ayam berkokok, saya jelasin. Itulah pentingnya seperti itu. Ya, untuk menjelaskan terhadap orang-orang. Artinya ada visualisasi, itu bagus. Tapi kalau Anda udah begini-begini sama patung itu, nah itu udah nggak beres.